4346, ini adalah kesalahpahaman. Dev berjalan menuju wanita itu, mengulurkan tangan untuk melepas topeng wanita itu. Lagi pula, dengan sosok yang bagus dan kulit yang cerah dan mulus, saya yakin dia terlihat sangat menarik. Melihat Dev hendak melepas topengnya, wanita itu terkejut. Pedang panjang di tangannya melayang di udara dan langsung terjalin menjadi jaring pedang yang tajam, langsung menghalangi jalan Dev. Dia tidak boleh membiarkan Dev melepas topengnya. Ini rahasianya, tidak ada yang tahu. Jika dia memakai topeng, dia masih bisa membuat semua orang melamun. Satu lompatan. Tapi saat wanita itu melangkah mundur, Dev hanya melambai ringan, dan jaring pedang yang terjalin langsung dipotong-potong oleh Dev. Tidak ada halangan sama sekali bagi Dev, dan tubuh Dev masih semakin dekat. Jika kamu mendekat, aku akan membunuhmu. Wanita itu memegang pedang panjang dan berkata dengan kaget. Tapi Dev sepertinya tidak mendengarnya, dan dia harus melepas topeng wanita itu. Wanita itu hanya bisa mengayunkan pedangnya ke arah Dev, tapi Dev memblokirnya dengan pedang pembunuh naga. Dentang. Terdengar suara nyaring, dan pedang di tangan wanita itu patah. Saat ini, wanita itu benar-benar tercengang. Anda pasti tahu bahwa pedang panjang di tangannya adalah pedang yang berharga, memotong besi seperti tanah liat, dan sekarang sudah patah. Saat wanita itu tertegun, Dev sudah berada di depannya. Saya melihat Dev meraih topeng wanita itu. Wanita itu bereaksi, menjatuhkan pedang patah di tangannya, dan ingin menamparkan Dev, tetapi Dev meraih pergelangan tangannya dan mengendalikannya. Wanita itu memutar tubuhnya, tetapi ternyata dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dev mengendalikan wanita itu, memeluknya, dan kemudian menggerakkan tangannya yang lain ke arah topeng wanita itu. Tidak, kumohon, tidak. Wanita itu mulai panik dan terus mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan, memohon agar Dev tidak melepas topengnya. Dev menghentikan tangannya dan bertanya dengan suara dingin, kamu sangat peduli dengan topeng di wajahmu. Apakah kamu takut orang lain akan melihatmu karena kamu jelek? Ketika wanita itu mendengar hal itu, dia langsung menjadi marah dan berteriak keras, kamulah yang jelek. Meski penampilanku tidak sebagus peri, aku masih bisa memikat ribuan pria. Begitu wanita itu selesai berbicara, Dev tiba-tiba melepas topengnya. Saat topengnya dilepas, Dev tercengang. Saya hanya melihat separuh wajah wanita itu, yang sangat mengerikan dan penuh bekas luka, jelas terbakar. Tapi separuh pipinya yang lain halus, dan Anda bisa tahu bahwa dia adalah wanita cantik. Saat topengnya dilepas, wanita itu benar-benar mulai menangis. Ketika Dev melihat ini, dia segera melepaskan gadis itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa segalanya akan menjadi seperti ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa di bawah sosok yang begitu anggun, akan ada wajah seperti itu. Dev sedikit panik dan tidak tahu bagaimana cara menghibur wanita di depannya. Tapi saat dia melihat separuh wajah wanita itu, dia terlihat familiar. Tapi Dev tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat wanita ini selama beberapa waktu. Maaf, aku tidak bersungguh-sungguh. Aku benar-benar tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dan aku pasti tidak memata-mataimu. Aku bahkan tidak tahu ada orang di pulau ini, apalagi mereka tidak memakai pakaian. Ini benar-benar salah paham. Tolong berhenti menangis. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentangmu. Dev hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Wanita itu berjongkok di tanah, masih menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya, mengabaikan Dev sama sekali. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa melompat dan berencana meninggalkan pulau itu. Dia tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini bersama wanita itu. Dia harus memanfaatkan waktu untuk pergi ke kota Sujia, membantu Su Qingyue menangani masalah ini, dan kemudian mengirim Su Qingyue kembali ke dinasti Xiao. Tetapi ketika Dev hendak pergi, wanita itu tiba-tiba menghentikannya dan berkata, kamu telah melihat seluruh tubuhku, dan sekarang kamu melihat penampilan jelekku, apakah kamu ingin pergi begitu saja? Bab 4347, aku akan bertarung denganmu. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dev memandang wanita itu tanpa berkata-kata, apakah kamu masih ingin aku tinggal di sini selamanya dan berjanji padamu? Siapa yang memintamu untuk berkomitmen padaku? Aku hanya memintamu bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah menceritakan masalah ini. Lagi pula, siapa namamu? Kamu tidak bisa memanfaatkanku. Aku bahkan tidak tahu namamu. Wanita itu bertanya pada Dev. Nama saya Dev. Saya tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Apakah sekarang di kantor pusat? Dev berkata tanpa daya. Tidak, kamu menghancurkan pedangku, kamu harus memberi kompensasi padaku. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa memberikan kompensasi padamu? Selain itu, kamu mengambil inisiatif untuk menyerangku dan hampir membunuhku. Apakah kamu masih ingin aku memberikan kompensasi atas pedangmu? Dev tidak bisa berkata-kata, wanita ini sedikit tidak masuk akal. Jelas sekali bahwa dialah yang menyerangnya terlebih dahulu, dan kemudian melakukan serangan balik ketika dia tidak punya jalan keluar lain.
Sekarang dia bahkan tanpa malu-malu meminta dirinya sendiri untuk membayar pedangnya. Kalau begitu berikan aku pedang di tanganmu. Menurutku pedangmu tidak buruk. Kata wanita itu. Pergi. Dev tiba-tiba mengutuk, pedangku setara dengan nyawaku, bagaimana aku bisa membayarnya padamu? Kamu berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu dengan satu pedang, kamu bertele-tele. Dev marah, tapi wanita itu tidak takut. Dia memelototi Dev dan berkata, pedangku ditempa oleh Sekte Pemurnian Senjata. Ini adalah pedang ke-58 di antara 10.000 pedang sekte kami. Jika kamu tidak memberikan kompensasi kepadaku, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Apakah pedangmu ditempa oleh pemurni senjata? Dev tercengang. Ya, sebagian besar pedang di Sekte Wanjian kami ditempa oleh Sekte Pemurnian Senjata. Itu bukan pedang biasa, jadi Anda harus memberi kompensasi kepada saya. Wanita itu mulai menangis dan mengerang lagi. Saya tidak menyangka bahwa Sekte Wanjian Anda masih dikaitkan dengan Sekte Pemurnian Senjata. Namun, Sekte Pemurnian Senjata telah lama hanya ada dalam nama dan sudah compang camping. Bagaimana kami bisa menempa pedang untuk Sekte Wanjian Anda? Dev tahu bahwa pemimpin Sekte Pemurnian Senjata ditangkap oleh Sekte Huofen, dan Sekte Pemurnian Senjata juga dihancurkan. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Wanita itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata, Sekte Pemurnian Senjata memang dihancurkan oleh Sekte Huofen lebih dari 10 tahun yang lalu, dan pemimpin Sekte Pemurnian Senjata serta banyak tetua ditangkap. Ini juga membuat Sekte Wanjian kami memiliki tidak ada kekuatan selama lebih dari 10 tahun. Pedangnya sedang diperbarui. Namun, beberapa waktu yang lalu, banyak tetua dari Sekte Pemurnian Senjata tiba-tiba kembali ke Sekte Pemurnian Senjata dan mulai merekrut murid lagi. Meskipun Sekte Pemurnian Senjata saat ini ukurannya jauh lebih kecil, namun mereka hidup kembali. Mendengarkan kata-kata wanita itu, Dev tiba-tiba teringat bahwa ketika dia datang ke alam surgawi dan manusia, dia menyelamatkan para tetua dari Sekte Pemurnian Senjata di penjara bawah tanah Sekte Hati Iblis. Selain itu, Master Hammer juga mengatakan pada saat itu bahwa dia akan merevitalisasi Sekte Pemurnian Senjata. Sekarang nampaknya Sekte Pemurnian Senjata telah direvitalisasi. Sejujurnya, saya sebenarnya adalah dermawan dari Sekte Pemurnian Senjata. Saya sangat diperlukan untuk revitalisasi Sekte Pemurnian Senjata. Dev berkata pada wanita itu. Kentut, bagaimana kamu, seorang kultivator di alam kesengsaraan tingkat ke-7, bisa menjadi dermawan dari Sekte Pemurnian Senjata? Bahkan jika kamu memiliki kekuatan, kamu hanyalah seekor semut di depan sekte besar seperti senjata. Sekte Pemurnian. Jangan berpikir begitu. Aku bisa melepaskanmu. Jika kamu tidak membayar kembali pedangku hari ini, aku akan tamat denganmu. Wanita itu sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Tidak masalah jika kamu tidak mempercayainya, tapi izinkan aku memberitahumu, pedang pembunuh naga di tanganku adalah pedang Zonzong dari Sekte Pemurnian Senjata, dan pedang pembunuh naga ini telah diperbaiki oleh Jian Lao. Dev mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dan berkata. Ketika wanita itu mendengar ini, dia menatap pedang pembunuh naga di tangan Dev, dan kemudian mencibir, siapa yang kamu bodohi? Bagaimana aku bisa memberimu pedang Zonzong dari Sekte Pemurnian Senjata, apalagi kamu ahli pedang apa dibicarakan? Saya belum pernah mendengarnya sama sekali. Bab 4348, tidak takut sama sekali. Dev melihat bahwa wanita ini sedikit tidak masuk akal, jadi dia berhenti berbicara omong kosong dengannya dan melompat meninggalkan pulau. Tidak mungkin dia memberikan pedang pembunuh naganya kepada wanita ini. Jangan pergi. Wanita itu juga melompat dan berencana mengejar Dev. Tapi begitu wanita itu melompat, kulitnya tiba-tiba berubah sedikit, dan kemudian dia melihat ke dalam kehampaan di belakangnya, dengan sedikit kepanikan di matanya. Kemudian wanita itu mendarat kembali di pulau itu, buru-buru mengeluarkan pil dan menelannya. Dev sedikit bingung, apa yang terjadi dengan wanita ini, kenapa dia tidak mengejarnya. Tepat ketika Dev masih bertanya-tanya, tiba-tiba, beberapa napas datang dengan cepat dari kejauhan. Zhu Qingxiu, aku akan melihat kemana kamu melarikan diri kali ini. Kalian, ternyata kamu bersembunyi di pulau terpencil ini. Pantas saja aku tidak bisa menemukanmu sekian lama. Serahkan buku rahasia Sekte Wanjianmu, dan kami dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Suara mendesing. Di kejauhan, beberapa sosok bergegas mendekat. Orang-orang ini tidak lemah dalam kekuatan. Total ada 5 dari mereka, 1 berada di alam Mahayana tingkat pertama, dan 4 sisanya juga berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Kelima orang ini berteriak ketika mereka bergegas ke arah ini. Wajah wanita itu penuh kepanikan, dan dia menatap tajam ke arah Dev, ini semua salahmu. Jika aku tidak bertengkar denganmu dan memperlihatkan nafasku, bagaimana mereka bisa menemukanku? Setelah wanita itu menatap Dev dengan kesal, dia terbang dan berencana untuk melarikan diri. Dev juga terdiam beberapa saat. Jelas wanita itulah yang melakukan tindakan pertama, tapi sekarang ini salahnya lagi. Apa nama benda ini? Wanita tidak masuk akal.
Ketika kelima pria itu melihat wanita itu hendak melarikan diri, mereka mempercepat dan mengejarnya. Mereka melewati Dev, tetapi mereka berpura-pura tidak melihat apa-apa dan mengabaikan Dev. Para biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh benar-benar dapat diabaikan. Tepat setelah kelima orang itu melewati Dev, Dev melihat ke belakang beberapa orang dan sedikit mengernyit. Karena dia dengan jelas merasakan aura kultivator iblis dari 5 orang ini. Kelima orang ini mampu secara terbuka mengekspos aura budidaya iblis mereka, dan sepertinya mereka tidak takut sama sekali. Zulking kultivasi. Tiba-tiba, Dev sepertinya teringat sesuatu. Dia teringat seseorang baru saja memanggil wanita ini Zulking Xiu. Jadi apa hubungan Zulking Yue dari kota Zujia yang datang bersamanya? Ledakan. Dev tiba-tiba teringat bahwa meskipun hanya separuh dari wajah wanita ini yang bagus, namun penampakan separuh wajahnya itu persis sama dengan Zulking Yue. Pantas saja saat melihat wanita ini, saya merasa familiar, namun saya hanya tidak memikirkannya beberapa saat. Kalian para pembudidaya iblis, saya tidak akan memberi Anda rahasia Sekte Wanjian. Bahkan jika saya menyelam ke laut mati dan berubah menjadi tulang, saya tidak akan memberi Anda rahasianya. Zulking Xiu melarikan diri dengan putus asa, dan arah pelariannya adalah ke pulau terpencil tempat Dev mendarat di awal. Dev melompat dan mengejarnya. Mari kita tidak membicarakan apakah wanita ini ada hubungannya dengan Zulking Yue. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator wanita yang tidak memiliki hubungan dan dikejar oleh begitu banyak kultivator iblis, Dev masih harus bertanya dengan jelas. Terlebih lagi, wanita ini adalah anggota Sekte Wanjian, dan Sekte Wanjian memiliki hubungan baik dengan Sekte Pemurnian Senjata. Faktanya, ngomong-ngomong, kesalahan wanita itu karena mengungkap keberadaannya adalah kesalahannya sendiri. Jika dia tidak mengumpulkan batu api itu sendiri dan kemudian bergegas keluar ke pulau tempat mereka bersembunyi, tidak akan terjadi apa-apa nanti. Dev akhirnya meyakinkan dirinya sendiri, dan kemudian mempercepat langkahnya, berencana membantu Zulking Xiu. Jika Zulking Xiu ini benar-benar dari kota Zujia, maka saya harus membantu lebih banyak lagi. Bagaimanapun, Zujia Zhen akan menjadi mertuanya jika dia mengikuti Xiao Huangchao. Bab 4349, Penjahat Tercela. Zulking Xiu di depan melarikan diri dengan putus asa, sementara 5 pembudidaya iblis di belakang mengejarnya. Mereka menyerang Zulking Xiu dari waktu ke waktu, tetapi tidak satupun dari mereka yang efektif laut mati, itu masalah. Setelah Zulking Xiu dengan putus asa melarikan diri ke pulau terpencil, dia tampak sedikit kelelahan dan hanya bisa menjatuhkan tubuhnya di pulau terpencil. Melihat ini, 5 pembudidaya iblis melancarkan serangan langsung ke arah Zulking Xiu. Sinar cemerlang menembus malam, dan aura yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah Zulking Xiu. Zulking Xiu tidak lagi memiliki pedang panjang di tangannya, jadi dia hanya bisa mengandalkan penghindaran dan pertahanan terus-menerus. Namun, ini bukanlah strategi jangka panjang. 5 pembudidaya iblis dengan cepat mengepungnya. Kalian para pembudidaya iblis sialan benar-benar membunuh ratusan anggota Sekte Wanjian kami demi buku rahasia Sekte Wanjian kami. Suatu hari nanti aku akan memusnahkan kalian semua cepat atau lambat. Zulking Xiu melihat kelima pembudidaya iblis yang mengelilinginya, mengertakkan gigi dengan ekspresi keengganan. Kekuatannya hanya alam Mahayana tingkat pertama, tetapi lawannya memiliki alam Mahayana tingkat pertama, dan 4 biksu dari alam kesengsaraan tingkat 9. Jika dia memiliki pedang di tangannya, dia bisa melawan untuk sementara waktu, tetapi sekarang dia tidak memiliki pedang, rasanya seperti harimau tidak memiliki gigi, dan kekuatan Zulking Xiu akan sangat berkurang. Itu semua salah orang sialan itu karena telah mematahkan pedangku. Zulking Xiu masih membenci Dev saat ini. Jika Dev tidak mematahkan pedangnya, dia tidak akan berada dalam kekacauan sekarang, dan dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Zulking Xiu, berhenti bicara omong kosong, segera serahkan rahasianya, dan kami akan melepaskanmu tanpa perlawanan tanpa rasa takut. Jika kamu tidak berteriak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Meski wajahmu rusak, kamu memiliki sosok yang bagus. Jika saatnya tiba, tutupi wajahmu, dan kita bersaudara akan bersenang-senang. Salah satu pemimpinnya, seorang pria berbaju hijau, tersenyum dingin. 5 pembudidaya iblis masing-masing berdiri di satu arah, mengelilingi Zulking Xiu sampai mati. Iya, kami rakyat tidak pilih-pilih. Kalau durhaka, tutupi wajahmu dan redam amarah saudara kita. Seorang kultivator iblis berjanggut memiliki senyum cabul di wajahnya, dan matanya terus mengamati Zulking Xiu. Kamu harus patuh. Bagaimanapun, Sekte Wanjianmu sudah selesai. Apa gunanya menyimpan buku rahasia yang rusak itu? Serahkan pada kami. Jika tidak, jika kita berlima pergi bersama, tubuh kecilmu yang anggun harus menanggungnya. Tidak. 5 pembudidaya iblis mempermalukan Zulking Xiu dengan tidak hati-hati, dan menatap tubuh Zulking Xiu tanpa malu-malu. Kalian orang-orang yang tidak tahu malu bahkan lebih tidak tahu malu daripada orang yang mengintip itu. Mata Zulking Xiu dipenuhi amarah, dan dia tiba-tiba menyerang pria berbaju hijau itu dengan telapak tangannya.
Pria berbaju hijau ini juga merupakan alam Mahayana tingkat pertama, selama dia bisa terluka terlebih dahulu dan masih ada 4 biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, akan mudah untuk menghadapinya. Pria berbaju hijau sepertinya sudah menyiapkan tanggapan. Ketika dia melihat Zhu Qingxiu menyerangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Gadis kecil, kamu telah dibodohi." Setelah mengatakan itu, saya melihat energi iblis mengalir ke seluruh tubuh pria berbaju hijau, dan kemudian energi iblis itu tiba-tiba mengembun menjadi gumpalan aura aneh. Dengan lambaian lembut telapak tangannya, 4 orang lainnya juga memancarkan aura-aura itu. Aura ini terjalin menjadi jaring besar, menutupi Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu sangat marah hingga dia pusing. Menghadapi kemunculan jaring besar yang tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Jaring besar ini terlihat sederhana dan biasa-biasa saja, tetapi ketika menyebar, kekosongan di sekitarnya bergetar, mengunci semua ruang secara instan. Zhu Qingxiu tidak memiliki tempat untuk melarikan diri bahkan jika dia ingin melarikan diri. Dalam sekejap, Zhu Qingxiu ditekan oleh jaring besar. Kalian orang-orang tercela. Zhu Qingxiu mengutuk dan berusaha keras untuk melepaskan diri dari jaring besar dan melarikan diri, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak ada gunanya. Bab 4350, aku bodoh. Hahaha, jangan repot-repot. Kamu bahkan tidak memiliki pedang di tanganmu. Tidak mungkin menembus jaring besar kita. Lebih baik menyerah saja dan menangkap. Pria berbaju hijau itu tertawa bangga. Tepat ketika pria berbaju hijau mendekati Zhu Qingxiu, sesosok tubuh tiba-tiba melintasi kehampaan dan kemudian mendatangi Zhu Qingxiu. Dengan kilatan cahaya keemasan, jaring besar yang mengikat Zhu Qingxiu berhasil ditembus, dan Zhu Qingxiu lolos dari jaring besar tersebut. Ketika beberapa pembudidaya iblis melihat ini, mereka tercengang. Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu? Berani merusak perbuatan baik kami?" Baru sekarang Zhu Qingxiu melihat dengan jelas bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Dev. Kalian berlima pria besar sebenarnya mencoba berurusan dengan wanita yang lemah. Apakah kalian masih laki-laki? Pantas saja kalian melatih kemampuan sihir satu persatu dan bersedia menjadi pembudidaya iblis. Ternyata kalian semua adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Dev Ping berkata dengan nada mengejek kepada 5 pembudidaya iblis. Ketika kelima orang mendengar ini, mereka langsung diliputi amarah, dan mata mereka dipenuhi cahaya dingin yang haus darah. Kelima orang ini bukanlah iblis sungguhan, tetapi biksu manusia yang mempraktikkan keterampilan iblis dan menjadi pembudidaya iblis. Pembudidaya iblis jenis ini memiliki status terendah di antara klan iblis. Mereka hanya membuat keputusan ini untuk segera meningkatkan budidaya mereka. Sekarang perkataan Dev telah mengungkap bekas luka dari 5 orang, itulah mengapa mereka sangat marah. Wah, kamu, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, berani berbicara dengan kami seperti ini. Kamu lelah hidup. Pria berbaju hijau melambaikan tangannya, dan jaring besar yang dibelah Dev menutup dan menuju ke arah Dev dan Zhu Qingxiu. Melihat ini, Dev sekali lagi memegang pedang pembunuh naga dan menebas langsung ke arah jaring besar. Hati-hati, jangan biarkan jaring besar ini menyentuh tubuhmu. Melihat ini, Zhu Qingxiu segera mengingatkan Dev. Dev tidak mengerti apa yang dimaksud Zhu Qingxiu. Pedang pembunuh naga di tangannya telah menyentuh jaring besar. Dengan pedang yang memancar ke segala arah, jaring besar itu langsung terpotong-potong. Jaring besar itu dipotong-potong, tetapi pria berbaju hijau itu tidak tampak cemas sama sekali. Sebaliknya, dia menyeringai di sudut mulutnya. Tepat ketika Dev tidak mengerti apa yang direncanakan orang ini, jaring yang rusak terus menimpa Dev. Setelah jaring besar yang pecah ini menimpa Dev, jaring tersebut segera dipelintir dan membungkus Dev dengan erat. Hahaha, apa menurutmu kamu bisa kabur jika berhasil memecahkan jaring sebesar ini? Pria berbaju hijau itu tertawa dan berkata, "Barangmu ini agak menarik." Dev melihat jaring besar yang mengikatnya. Bukannya takut, dia malah tertarik. Buruan bebas, cepat bebas. Jaring besar ini tidak hanya membatasi pergerakanmu, tapi juga menyerang kesadaranmu dan membuatmu tidak sadarkan diri. Zhu Qingxiu melihat Dev tertahan oleh jaring besar dan segera mengingatkannya. Saat dia selesai berbicara, Dev merasakan aura aneh datang dari jaring besar, terus-menerus menuju ke tubuhnya. Aura semacam ini terus-menerus menyerang lautan kesadaran seseorang, mengaburkan kesadarannya, dan akhirnya mencapai hasil terkendali. Dev tersenyum. Jika serangan spiritual semacam ini bisa menembus lautan kesadarannya sendiri, itu akan menjadi lelucon. Belum lagi ada kode emas Daluo di lautan kesadaran, tapi sisa jiwa Raja Iblis Ciun menjaga lautan kesadaran. Dengan hal-hal kekanak-kanakan ini, mustahil untuk menembus lautan Dev kesadaran. Oh, kepalaku sakit sekali. Kenapa aku merasa jadi bodoh? Dev tiba-tiba menutupi kepalanya dan berteriak kesakitan. Zhu Qingxiu tiba-tiba menggaruk kepala dan kepalanya dengan cemas, tetapi apakah dia punya cara? Dia bahkan tidak memiliki senjata di tangannya, dan dia tidak punya cara untuk membantu Dev melepaskan belenggu jaring besar itu. Hahaha, dasar bodoh, sebentar lagi kamu akan berada di bawah belas kasihanku, aku akan membiarkanmu melakukan striptease.
Pria di Xingyi tertawa terbahak-bahak saat melihat Dev seperti itu. Bab 4351, trik kecil. Untuk sesaat, mata Dev tidak bernyawa dan dia tampak seperti zombie. Jelas sekali bahwa lautan kesadaran telah ditembus, dan tidak ada kesadaran ilahi. Pria berbaju hijau melihat ini dan dengan satu gerakan, jaring besar di Dev ditarik kembali. Dev. Melihat ini, Zhu Qingxiu buru-buru melangkah maju dan mengguncang Dev, mencoba membangunkan Dev. Namun teriakan Zhu Qingxiu segera mengejutkan kelima pembudidaya iblis. Kamu bilang nama orang ini adalah Dev. Pria berbaju hijau memandang Zhu Qingxiu dan bertanya. Zhu Qingxiu memelototi pria berbaju hijau, tapi tidak memperhatikannya. Saudaraku, nama orang ini adalah Dev. Bukankah dia orang yang diburu oleh pemimpin aliansi selama 100 tahun? Pembudidaya iblis berjanggut bertanya dengan suara rendah. Sangat mungkin jika itu benar-benar dia, kami berlima bersaudara akan mati. Mereka semua mengatakan bahwa Dev sangat kuat. Begitu banyak orang yang belum mampu menangkapnya. Sekarang sepertinya ketenarannya sia-sia. Kami tidak menangkapnya begitu saja. Pria berbaju hijau berkata dengan sangat bangga. Zhu Qingxiu tidak tahu apa yang orang-orang ini katakan, dan dia tidak tahu bahwa Dev diburu oleh Demon Sealing Alliance dengan persembahan 100 tahun. Jika dia tahu, dia tidak akan begitu tenang ketika mendengar nama Dev. Lagi pula, nama Dev sangat terkenal di dunia para dewa dan manusia. Dev mendengarkan percakapan beberapa pembudidaya iblis dan mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah anggota aliansi penyegel iblis. Bahkan tanpa Zhu Qingxiu, Dev tidak akan membiarkan mereka pergi ketika dia bertemu orang-orang dari Demon Sealing Alliance. Nak, sekarang aku perintahkan kamu melepas pakaian wanita ini. Pria berbaju hijau memerintahkan Dev. Sekarang lautan kesadaran Dev telah ditembus, dia telah lama kehilangan rasa otonominya dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Ya, Dev mengangguk dengan lesu, lalu meraih Zhu Qingxiu. Apa yang akan kamu lakukan? Cepat bangun, bangun. Ketika Zhu Qingxiu melihat Dev mencoba melepas pakaiannya, dia hanya bisa terus mengelak dan berteriak agar Dev bangun. Dia juga tahu saat ini bahwa Dev bukanlah orang jahat, jika tidak, dia tidak akan membantunya keluar dari masalah. Tetapi sekarang Dev dikendalikan oleh pihak lain, Zhu Qingxiu tidak tahan melakukan apapun pada Dev. Bagaimanapun, Dev jatuh ke dalam perangkap pihak lain untuk membantu dirinya sendiri dan menjadi seperti sekarang ini. Hahaha, cepat lepas untuk dia. Menarik sekali. Saya akan merekam adegan ini dengan kristal perekam sehingga orang lain di aliansi penyegel iblis dapat melihat bahwa Dev, yang terlempar ke langit, berubah menjadi mayat berjalan di tangan saudara-saudara kita. Setelah biksu berjanggut selesai berbicara, dia mengeluarkan kristal perekam dan mulai merekam semua yang ada di tempat kejadian. Dev melangkah maju, meraih Zhu Qingxiu, dan terus merobek pakaian Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri, dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan lakukan ini. Jika kamu melakukan ini lagi, saya tidak punya pilihan selain bersikap kasar kepadamu. Bisakah kamu bangun? Jangan khawatir, aku tidak akan melepas pakaianmu. Saat ini, Dev tiba-tiba berbisik. Zhu Qingxiu tertegun dan menatap Dev dengan tidak percaya, apakah kamu sedang dikendalikan? Dengan trik-trik kecil mereka, mencoba mengendalikan lautan kesadaranku hanyalah lamunan. Aku hanya menggoda mereka. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Melihat ini, Zhu Qingxiu menghela nafas lega, lalu bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami berdua berpura-pura berkelahi, kamu memancing seseorang, dan aku membunuhnya secara tiba-tiba. Kata Dev. Bagaimana aku memikatmu ke sini? Zhu Qingxiu sedikit bingung. Dev merobek pakaian Zhu Qingxiu, memperlihatkan kulit seputih saljunya. Ah! Zhu Qingxiu panik dan langsung menamparkan Dev. Setelah pemukulan, Zhu Qingxiu merasa sedikit menyesal, tapi itu hanya reaksi naluriah. Bersambung.